Selamat datang kembali di channel Rizky Sajalah. Segmen teman tidur kali ini, lanjutan kisah cinta si Boy dan Wulansari. Dikutip dari cerita novel sepasang kekasih yang belum pernah bertemu, karya Boy Chandra. Selamat terlelap dan semoga mimpimu lebih indah. Selamat menyaksikan. Aku tidak mengerti perasaanku kepada Della. Saat melepasnya, seolah sebagian bebanku melega. Namun, ada hal yang masih menyiksa diriku, seperti benih-benih yang tumbuh. Kebohongan yang kulakukan padamu menjadi seperti badai yang siap menerbangkanku. Mereka menuntunku mengakui semua itu kepadamu. Kamu tahu, Lan? Hal yang paling susah untuk dilawan di dunia ini adalah diri sendiri. Kebohongan yang pernah kukumpulkan tentang Della, kini setiap saat membisikkan ke telingaku. Sampai kapan aku menjadi lelaki pecundang? Aku butuh beberapa hari setelah melepaskan Della. Selama itu, aku tetap menjadi lelaki yang seolah tak pernah terjadi apa-apa kepadamu. Jujur saja, aku tak ingin merusak konsentrasimu. Kamu sebentar lagi akan mengikuti compare, sidang tugas akhirmu. Bagaimana mungkin aku bisa menceritakan hal yang akan menyakiti hatimu? Aku juga memikirkan apa yang terbaik untukmu, Lan. Aku tak ingin kebodohanku yang tak bisa mengendalikan diri membuatmu ikut terpuruk lebih dalam. Aku tak ingin menjadi lelaki yang meninggalkanmu tanpa alasan, sama seperti lelaki yang kamu katakan kepadaku. Lelaki yang pergi meninggalkanmu setelah kalian dekat, tetapi dia tak pernah memberimu kepastian. Kalian menjalani hubungan tanpa status bertahun-tahun, hingga dia pergi dari kotamu. Sebagai perempuan, kamu terlalu takut meminta kepastian waktu itu. Katamu, kamu nyaman dengannya. Kamu nyaman berada di sampingnya. Kamu nyaman saat rambutmu dibelainya. Namun akhirnya, dia hanya meninggalkan kenangan tentang kenyamanan semata. Itu salah satu hal yang membuatku ingin menjalani hubungan denganmu. Kita yang akhirnya menyanggupi apapun dengan status kita sebagai sepasang kekasih. Wulansari, kamu tahu kenapa aku ingin status yang jelas denganmu? Agar kita tahu komitmen yang akan kita jalani, meski kuakui aku melanggarnya. Namun, terlepas dari itu, status adalah cara dua orang yang saling memiliki perasaan untuk menghargai apa yang mereka rasakan. Tanpa status yang jelas, kita tak pernah berhak menuntut apa-apa. Seperti yang harus kamu terima atas kepergian lelaki itu. Lelaki yang membuatmu nyaman bertahun-tahun dan kamu tak berhak menuntut apapun saat dia pergi. Sabtu ini aku sidang. Suaramu terdengar senang. Kamu hebat. Aku berusaha menyemangatimu. Ini juga berkat kamu yang ngingetin aku. Ini usahamu, sayang. Ya, kita memang terkesan selalu suka berlebihan dalam memuji. Namun aku tahu, kamu memang mengatakan apa yang harus kamu katakan. Aku mengenalmu, meski belum pernah bertemu. Terlepas dari semua itu, perasaanku masih tidak bisa untuk tidak jujur kepadamu. Perasaan bersalah ini membuat aku menjadi lelaki yang terus berpura-pura tidak menjadi apa-apa di sini. Padahal, ada sesuatu yang tak pernah kuceritakan kepadamu. Seminggu setelah pembicaraan kita itu, kamu mengikuti sidang tugas akhirmu. Aku bermaksud menyampaikan maksudku. Namun aku menunda. Aku tak ingin merusak bahagiamu. Hari ini adalah hari milikmu. Lengkap sudah perjuanganmu sebagai mahasiswa. Kamu akan mengenakan kebaya di hari wisudamu nanti. Dan aku bisa membayangkan betapa anggunnya kamu. Perempuan yang aku cintai, juga tanpa pernah kamu tahu, aku menanam luka di dadamu. Aku gak tahu lagi harus ngomong apa. Aku seneng banget kamu menelponku sesaat setelah kompermu selesai. Aku hanya berusaha untuk mendengar bahagia, meski sebenarnya aku benar-benar bahagia atas keberhasilanmu. Namun aku tahu, sebentar lagi tinggal menghitung hari
aku akan menyatakan semua kebohonganku. Dan aku mungkin saja kehilanganmu untuk selama-lamanya. Wulansari, perempuan yang aku cintai. Aku telah melepaskan perempuan yang datang di saat hatiku telah kamu miliki. Aku bisa saja tetap merahasiakan semua ini kepadamu. Tak ada yang tahu. Dan tetap menjalani hubungan denganmu seperti biasa. Namun, bagaimana dengan hatiku? Batinku yang meronta meminta aku bertanggung jawab. Hatiku berkata, kamulah perempuan yang pantas untuk aku perjuangkan. Entahlah, aku hanya lelaki yang mengikuti kata hatiku. Mungkin karena aku penulis, aku lebih suka mendengarkan kata hati daripada mendengarkan kata-kata orang lain yang terus saja menganggapku aku tak realistis. Mereka tak mengenalmu. Mereka tak pernah mendengar kamu mengatakan rindu. Mereka tak merasakan apa yang memenuhi seisi dadaku. Mereka tak mengerti kenapa akhirnya aku memutuskan untuk berhenti bersama Della, perempuan yang jelas-jelas bisa di sampingku selama ini. Mereka tak mengerti kalau cinta terkadang memang terlalu sulit untuk dimengerti orang lain. Dan hanya mereka yang merasakan yang mengerti. Seperti apa yang kita rasakan. Hari ketiga setelah sidangmu selesai, kamu mulai sibuk dengan pikiran-pikiran barumu. Rencana jangka panjang yang belum juga kamu putuskan untuk melanjutkan kuliah atau bekerja. Dan rencana jangka pendekmu tentang memilih kebaya seperti apa yang akan kamu kenakan pada saat wisuda. Aku bisa merasakan rasa bahagia yang melekat di dadamu. Dari caramu bercerita, aku paham bahwa kamu memang sudah lama menantikan momen ini. Kamu mau ke sini beberapa hari sebelum aku wisuda. Biar aku tahu di mana kamu akan nginap. Biar aku juga bisa bantuin nyari tempat nginap buat kamu. Kamu mulai memikirkan di mana aku akan tidur jika menemuimu. Gak usah repot-repot. Aku bisa ngurus diri sendiri kok. Atau nanti kamu ditemenin sama Vira. Dia teman aku yang sering mention kamu di Twitter. Boleh. Yang terpenting saat ini kamu fokus sama kebutuhanmu pas wisuda nanti. Aku gak mau lihat perempuan yang aku cintai gak cantik pas wisuda. Jujur saja, ada perasaan nyeri di dadaku saat mengatakan itu kepadamu. Aku lagi-lagi berpura-pura kepadamu. Apakah saat seorang mencintai orang lain akan melakukan hal yang seperti ini? Ia terus menutupi kebohongannya agar orang yang dicintainya tidak merasa tersakiti. Padahal, di balik semua itu kebohongan ibarat bom waktu. Pada saatnya, ia akan meledak dan menghancurkan. Aku tidur duluan ya. Capek banget abis keliling sama mama nyari kebaya. Kamu meninggalkan aku dengan isi kepala yang terus menyesakkan. Malam itu, setelah kamu menelpon, aku duduk di atas atap kosku. Kubiarkan saja embun-embun itu melembabkan kulitku. Berkali-kali aku menatap ke arah langit, mencari sesuatu tentang apa yang sebenarnya aku inginkan. Bukankah semuanya sudah berjalan seperti semula? Sekarang, bahkan aku tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Della. Dia mungkin sudah membenci lelaki pecundang seperti diriku ini. Lelaki yang lebih memilih perempuan yang ada di hayalanku dibanding dia yang menurutnya lebih nyata. Namun, bagiku kamu nyata. Aku mencoba menikmati udara yang semakin mendingin. Sebentar lagi dini hari, mencoba mengajak diriku diskusi kembali. Aku pernah mengatakan kepadamu, saat semua hal membuat kita tak merasakan tenang, kita hanya butuh sendiri. Aku hanya butuh menikmati saat-saat berdiskusi dengan diriku sendiri. Berbicara seperti orang gila, melakukannya sepanjang dini hari. Mungkin jika ada yang melihatku, mereka akan percaya bahwa aku sudah benar-benar gila. Entahlah, apakah semua orang Scorpio seperti ini ya? Apakah semua penulis memiliki sisi gilanya sendiri? Apakah hanya aku yang begini? Saat aku jatuh dan memilih untuk mencintaimu. Di ujung dini hari, aku mencoba menjawab semua pertanyaan yang muncul di kepalaku. Tanpa butuh pendapat siapapun. Tanpa perlu menanyakan jawabannya kepada siapapun. Aku hanya butuh sendiri. 2 minggu menjelang wisudamu, aku semakin didesak rasa bersalah. Aku harus segera mengatakan semua yang terjadi di sini.
Tanpa kamu sadari, ada seseorang yang pernah menggantikan beberapa peranmu. Aku memutuskan untuk mengatakannya nanti malam. Seharian aku menyiapkan apa yang akan kukatakan kepadamu, mereka-reka kalimat yang tepat untuk memulai pembicaraan perihal ini. Mungkin di antara banyak hal yang susah untuk dikatakan adalah menyatakan bahwa kamu pernah selingkuh kepada orang yang kamu sayangi. Ada banyak pertimbangan yang membuatku menunda selama ini. Namun, semakin perasaan itu ditunda, dia malah semakin terasa membebani. Sepertinya, waktuku sudah habis untuk menyimpannya sendiri. Untuk menenangkan diri, aku menikmati suasana bersepeda di pinggir pantai. Dan ternyata bersepeda di pantai tak membuat pikiranku menjadi tenang. Semua kebiasaan yang kamu ceritakan tentang pantai seolah hadir sepanjang jalan yang kutempuh. Ini mulai semakin tidak benar. Aku harus menyatakannya. Aku sudah tidak tahan dihukum oleh perasaan bersalah kepadamu. Malam itu aku menelponmu. Pukul 9 malam lewat 20 menit. Aku masih ingat. Aku mengumpulkan keberanian untuk mengatakannya. Setelah kurasa cukup, aku akhirnya mengutarakan seisi dada yang selama ini menyiksaku. Wulan, aku ingin kamu mendengar ini dengan baik-baik. Aku sudah tak bisa lagi menyimpan semua ini sendiri. Aku mencintaimu. Dan kamu harus tahu semua ini. Aku tak pernah berniat untuk melukai perasaanmu, apalagi menyakiti hatimu. Semua terjadi begitu saja. Semuanya berawal dari perjalananku ke Pulau Sikuai. Ada hal yang tak kuceritakan kepadamu. Awalnya, aku pikir semuanya hanya sesaat. Tetapi lama-kelamaan, semua berjalan di luar kendaliku. Aku menjalin hubungan dengan perempuan lain. Namanya Della. Aku mencoba menenangkan hatiku. Rasanya menyesakan. Kamu menduakan hatiku. Suaramu terdengar rapuh. Kamu harus dengar aku dulu. Aku tahu aku salah. Dan kamu boleh saja menghukumku nanti. Aku ingin kamu mendengarkan apa yang ingin kujelaskan. Jelaskanlah. Agar aku tahu. Agar luka ini benar-benar sempurna. Suaramu terdengar dibuat tegar. Aku tak bisa membohongimu, Wulan. Entahlah. Aku juga tak mengerti. Semakin aku menyimpan semua ini, aku semakin dikejar oleh rasa bersalah. Aku tahu ini menyakitkan. Ini menyakitimu. Aku hanya ingin jujur kepadamu bahwa kamu sudah menghancurkan kepercayaanku. Kamu memotong pembicaraanku. Wulan, aku mohon dengarkan aku dulu. Boy, aku pikir kamu memang lelaki yang lain. Aku pikir kamu lelaki yang berbeda. Aku selalu percaya apapun yang kamu katakan. Awalnya aku hanya mengagumimu. Tapi semenjak semua yang kita bicarakan, yang kita sepakati, aku jatuh hati kepadamu. Sampai akhirnya, aku menyepakati untuk kita menjalin hubungan ini. Meski kita tak pernah bertemu. Ini gila. Tapi aku percaya ini cinta. Tapi, apa? Kamu menghancurkan segalanya. Aku mencoba menunggalkanmu. Ternyata di sana kamu menduakan aku. Aku bisa mendengar suaramu keluar di antara air mata. Aku mencoba mendengarkan apapun yang ingin kau sampaikan. Kamu gak pernah tahu kan, gimana rasanya menahan rindu dengan jarak kita sejauh ini. Kamu gak ngerti, gimana aku menjadi cengeng hanya untuk memahami perasaan apa yang kurasakan kepadamu. Kamu membuat aku menjadi lebih baik. Kamu yang menyemangatiku untuk segera menyelesaikan tugas akhirku. Agar kamu dan aku bisa bertemu. Setelah semua aku perjuangkan, inikah balasanmu kepadaku? Wulan, aku minta maaf. Aku tahu aku salah. Tapi, semua ini di luar kendaliku. Aku memang tak bermaksud membela diri. Tapi aku ingin kita. Tapi, sepertinya aku memang terlambat menyadari. Kamu menutup teleponku setelah mengucapkan kalimat yang mengiris seisi dadaku. Sekarang, lupakan saja aku. Aku sudah biasa disakiti lelaki. Bahkan, lelaki yang belum pernah kutemui. Berkali-kali aku menelpon ulang.
Tetapi kamu tak pernah mengangkat teleponku. Sepertinya cara penyampaianku kurang tepat, atau memang tak ada cara yang tepat untuk mengatakan bahwa aku menduakan hatimu kepada orang yang mencintaimu. Aku mengepaskan diri ke atas tempat tidur. Kubiarkan ponselku terletak di kasur. Aku tahu, kamu pasti sedang merintih pedih atas pengakuanku. Aku tahu ini menyakitkan untukmu. Namun, kamu juga harus tahu, aku memilih meninggalkan Della karena hatiku selalu ingin kamu. Hati ini telah memilihmu. Namun kini sejak beberapa saat berlalu, hatiku telah berkeping. Bom waktu telah meledak. Dia menghancurkan apa yang telah aku dan kamu perjuangkan. Aku yang membuat semuanya menjadi begini. 2 hari setelah malam itu, aku terus menelponmu. Kamu belum mendengarkan tentang aku memilihmu dan meninggalkan Della. Namun, mungkin memang sudah tak penting bagimu. Karena sebenarnya, cinta bukan hal pilih memilih, tetapi tentang tetap bertahan meski banyak pilihan yang datang. Aku melewatkan semua itu. Rasa penyesalan memang selalu datang setelah luka menyerang. Ia datang bukan untuk menyelesaikan masalah. Penyesalan datang seolah mengolok-olokkan betapa bodohnya seorang atas kesalahan yang telah ia perbuat. Kini aku akan dihukum seumur hidup oleh kecerobohanku. Aku telah mempermainkan hatimu, Wulan. Seminggu menjelang hari wisudamu, kamu belum juga menanggapi apapun yang aku sampaikan. Kamu tak pernah membalas BBM atau SMS-ku. Kamu juga tak menghiraukan teleponku. Berkali-kali aku memperhatikan media sosialmu juga tak ada updatean terbaru. Kamu seolah ditelan bumi. Apakah kamu baik-baik saja, Wulansari? Kamu tak pernah sediam ini di media sosial. Bahkan untuk beberapa waktu, kamu lebih aktif daripada aku. Lalu, di mana kamu sekarang? Kamu sedang melakukan apa? Apa kamu masih memikirkan aku? Aku terus didesak pertanyaan itu. Aku mencoba mencari tahu tentangmu. Aku menelpon Vira. Aku dapat kontak Vira karena berteman di Twitter. Awalnya dia tak keberatan memberikan nomor ponselnya. Namun, aku sedikit mendesak. Aku gak tahu apa-apa, Boy. Wulan sudah seminggu gak ke kampus. Sepertinya dia sedang sibuk menyiapkan wisudanya. Kamu yakin dia gak apa-apa? Kenapa kamu bertanya seperti itu? Aku gak tahu harus menjelaskan apa kepadamu. Ceritanya terlalu panjang. Saat ini, aku hanya mengkhawatirkan Wulansari. Kamu tenang aja. Wulan akan baik-baik aja kok di sini. Makasih ya, Vira. Aku menutup telepon. Namun, perasaanku masih tidak tenang. Aku tidak bisa fokus mengerjakan apapun. Aku tidak fokus menulis. Bahkan untuk menonton televisi saja, aku tidak fokus. Semua yang kita mulai dengan baik, tak selesai dengan baik. Dan apa-apa yang tidak selesai dengan baik akan selalu meninggalkan bekas. Bekas di dada yang pelan-pelan melebar luka. Pedih-perihnya kian hari kian terasa. Sepertinya semua masalah memang harus diselesaikan. Aku telah bersalah kepada Wulansari. Aku harus menyelesaikan semua ini dengan sepenuhnya. Apa aku harus menemuinya di hari wisuda yang datang seminggu lagi? Aku mencoba meminta pendapat Vira. Satu-satunya orang yang bisa kutanyai perihal Wulan. Salah satu resiko berpacaran dengan orang yang dikenal di media sosial dan belum pernah bertemu adalah kekurangan kenalan dengan orang-orang sekitarnya. Aku pun mengenal Vira setelah aku berusaha keras mencari kontak Vira di Twitter. Dan beruntung, Wulan pernah bercerita tentang Vira. Itu sih terserah kamu, Boy. Tapi aku gak yakin sih, jika kamu datang pun ke sini, semuanya akan membaik. Wulan sudah cerita ke aku semuanya, Boy. Dan asal kamu tahu ya, Boy, dia selalu membanggakan kamu sebelumnya. Hingga pada akhirnya, kamu menghadiahi dia pengkhianatan. Vira sepertinya ikut emosi. Tadinya aku bermaksud menjelaskan hubunganku sudah selesai dengan Della. Namun, aku mengurungkan niatku itu. Tak ada gunanya juga aku bersikeras membela diri kepada Vira. Vira, aku minta tolong ya. Apapun penilaian kamu terhadap aku, itu hak kamu. Aku paham ini salahku.
Tolong sampaikan kepada Wulansari, aku mencintainya dan aku menyesal atas semua ini. Aku hanya menitipkan pesan itu kepada Vira. Aku tak tahu lagi harus berbuat apa. Aku tak bisa mengembalikan apa-apa yang sudah kuhancurkan berkeping-keping menjadi utuh seperti semula. Wulansari, aku menyesal. Aku menyesal, Wulan.